It's been 24 hours, I need more hours with you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Harno Basir. Salam sehat, salam bahagia. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, saya akan sedikit memberi tips bagaimana cara berbisnis atau membuka usaha di tengah pandemi seperti saat ini. Namun sebelumnya, marilah kita renungkan sejenak kenapa pandemi ini terjadi begitu lama. Teman-teman, bagi saya pandemi adalah suatu ujian yang harus kita terima dan harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Kita tidak boleh lengah dan kita tidak boleh berputus asa. Mengapa demikian? Karena dengan adanya pandemi, kita diajarkan untuk hidup disiplin. Seperti kita ketahui, sebelum adanya pandemi, tidak ada seorang pun yang berkampanye bagaimana kita harus mencuci tangan, bagaimana kita harus memakai masker. Padahal hal tersebut adalah bagian dari disiplin dan bagian dari kesehatan untuk kita. Teman-teman, namun kita tidak bisa pungkiri pandemi ini tentu merubah banyak hal, termasuk cara hidup, cara pikir. Kemudian yang perlu kita renungkan adalah dampak dari pandemi ini. Karena dampaknya tidak hanya dari para pekerja, tetapi juga para pengusaha. Ini juga terdampak karena pengusaha kena dampak dari pandemi tersebut, maka di sana adanya pengurangan tenaga kerja. Namun kita sebagai manusia yang dianugerahi akal yang cerdas, maka kita sepatutnya kita harus mengambil hikmahnya. Teman-teman, kita doakan saja bagi mereka yang terkena dampak langsung seperti pemutusan hubungan kerja. Kita juga sangat prihatin. Maka dari itu kita doakan semoga mereka dapat berkaya kembali ataupun dapat beraktivitas, mengambil misalnya membuka usaha, supaya mereka dapat menjalankan perimonan seperti sedia kala. Teman-teman, baik, saya akan sedikit memberikan tips. Mudah-mudahan dengan sedikit tips ini dapat memberikan inspirasi kepada kita semua, atau khususnya kepada para pemula yang ingin menjalankan usaha di tengah pandemi yang seperti ini. Teman-teman, yang pertama yang kita harus lakukan adalah mencari peluang bisnis yang tepat. Yang dimaksudkan adalah sesuai dengan minat dan kemampuan kita,
supaya kita ada interest untuk melakukan hal tersebut. Karena sebenarnya usaha-usaha yang dapat kita lakukan banyak sekali jenisnya, terutama usaha untuk makanan ini banyak sekali chance atau kesempatan yang dapat kita ambil. Yang kedua, teman-teman, yang perlu kita jalankan adalah manfaatkan peluang bisnis yang lebih relevan dengan keadaan sekarang. Karena kondisi sekarang kita tidak boleh juga harus banyak berinteraksi dengan para pelanggan. Maka dari itu, menurut saya pribadi, bisnis yang paling tepat saat ini adalah bisnis melalui bisnis online. Karena selain kita mentaati protokol kesehatan, tidak berinteraksi langsung, kita dapat mengeksplor produk-produk yang akan kita tawarkan kepada pelanggan. Kemudian yang ketiga, mencari orang-orang yang sudah berkecimpung di dalam bisnis yang sama atau bisnis online dan sejenisnya. Kita mencari tahu, mencari celah bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka menjalankan bisnis tersebut. Sekaligus kita mencari mentor, dan mereka kita jadikan mentor untuk menjalankan bisnis tersebut. Teman-teman, kemudian yang paling penting adalah sesuaikan. Karena dalam kondisi saat ini, tentu bicara usaha pasti ada modal. Bicara bisnis nanti memerlukan modal, membutuhkan modal, entah itu besar ataupun kecil, pasti akan membutuhkan modal. Oleh karena itu, kita harus mengukur diri kita. Apabila kita dapat menjalankan, kita jalankan. Tentunya kita minta saran atau pendapat dari mentor kita. Teman-teman, yang kelima, setelah kita pastikan bisnis apa yang kita ambil, kemudian kita sudah ambil keputusan, yang harus kita lakukan adalah banyak mempromosikan produk-produk kita melalui online atau melalui medsos seperti WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap bisnis kita. Mengapa? Karena masyarakat kita hampir 70% mereka memiliki perangkat tersebut dan memiliki dan menggunakan medsos. Oleh karena itu, ini sangat baik untuk bagi para pemula untuk memulai bisnis, harus sering memperbanyak promosi melalui grup-grup medsos sehingga produk kita banyak dikenal oleh masyarakat luas. Teman-teman, ada 5 tip tadi itu mesti kita lakukan sehingga
dapat kita jalankan sesuai dengan kemampuan kita. Teman-teman, saya akan sedikit sharing bahwasanya yang namanya membuka usaha tidak serta-merta lalu kemudian menjadi sukses. Di sana pasti ada kegagalan, namun tidak perlu khawatir. Kegagalan itu adalah kunci kesuksesan kita apabila kita tetap eksis dalam menjalankan bisnis tersebut. Yang paling harus kita tanamkan pada diri adalah selalu berpikir positif. Kemudian kita selalu dalam menjalankan bisnis selalu optimis. Tanamkanlah pada diri kita punya keinginan yang kuat, sehingga kita dapat menjalankan dengan semangat. Kemudian tanamkan pada diri kita selalu bekerja keras, semangat, dan ikhlas. Yang terakhir, serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Insya Allah usaha kita berkah. Insya Allah usaha kita dapat maju. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan sesuai protokol, mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak. Ini perlu kita jalankan. Semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.